Selamat pagi, salam sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu dinyatakan adil bila dilakukan pertukaran yang sebanding. Uang, fasilitas, reward ditukarkan sebanding dengan tenaga dan juga pikiran yang dikeluarkan. Jika tidak, kita menyebutnya tidak adil. Inilah kira-kira inti dari konsep keadilan dalam sebuah transaksi di dunia ekonomi. Kita lihat sendiri bagaimana masalah keadilan ini sering menjadi permasalahan serius dalam hubungan industrial, entah antara pihak perusahaan dan pekerja atau konsumen dengan produsen dan lain sebagainya. Dalam bacaan kita hari ini kita melihat bahwa Yakub pun pernah selama 20 tahun mengalami ketidakadilan di dalam hubungan industrial dengan Laban. Bekerja tanpa waktu kerja yang jelas, dituntut mengganti kerugian yang sebenarnya terjadi karena kecelakaan kerja. Mendapat upah tidak semestinya, bahkan 10 kali dicurangi upahnya. Itu semua masih ditambah dengan tidak adanya perjanjian kerjasama yang jelas antara Laban dan juga dengan Yakub. Akibatnya, posisi Yakub selalu menjadi di pihak yang dirugikan. Yakub tentu saja tidak suka akan hal itu. Ini tampak dari caranya mengekspresikan kesalahannya. Tapi anehnya, selama 20 tahun itu ia tidak berpikir untuk meninggalkan tempat kerjanya. Ia baru pergi setelah ada instruksi dari Tuhan. Yakub mengerti kapan Tuhan ingin ia bergerak. Dan kita lihat hasil dari ketaatan Yakub menantikan Tuhan. Harta kekayaan Laban dipindahkan kepada Yakub. Tantangan seperti ini jugalah yang seringkali kita hadapi, baik dalam berbagai hal memperjuangkan iman dan prinsip hidup kekristenan kita di tengah dunia yang kita jalani hingga saat ini. Ada kalanya Tuhan tampak tidak adil ketika Ia mengizinkan orang berdosa justru lebih sukses, lebih kaya, dan aman-aman saja. Meski sering bertindak semena-mena, rencananya bukanlah rencana kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Yang pasti saat kita mau tetap setia berjalan dalam kehendak-Nya, Ia sangat mampu mengubah hidup kita. Apa pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Maka nats ini mengajar kita, jangan bergerak sendiri, tapi pekalah terhadap kehendak-Nya. Inilah yang diajarkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh Yakub itu sendiri. Bagaimana dia dalam segala sisi tidak ada yang adil yang diterima. Baik dari segi jam kerja, baik dari segi upah,
baik dari segi ketidakadilan. Banyak hal yang dia tidak terima dan tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tetapi kalau kita lihat 20 tahun lamanya dia mengabdikan diri kepada Laban dengan begitu banyak kecurangan. Tetapi hanya satu yang dia pahami. Ketika Tuhan mengizinkan dia untuk melalui itu semua, maka itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan Yakub. Maka itu yang dia pahami di dalam kebaikan melakukan segala pekerjaan itu. Walaupun dia merasakan ketidakadilan itu nyata dalam segala aspek kehidupannya. Tetapi lihat hasilnya. Dia tidak meninggalkan tempat itu. Tetapi dia hanya menunggu bagaimana Tuhan yang bertindak atas kehidupannya. Bagaimana Tuhan juga yang memberikan perkataan untuk meninggalkan tempat itu. Dia sabar menunggu arahan dan bimbingan Tuhan. Maka dia juga mendapatkan apa yang menjadi bagian dan haknya di dalam melakukan pekerjaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang apa yang kita lalui ini banyak hal. Kita mungkin berpikir di mana keadilan dan keberpihakan Tuhan ketika kita menerima hal-hal yang tidak berpihak di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang kita bisa bayangkan ketika kita menerima banyak bagian-bagian yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita harus memahami itu semua adalah proses bagian pembentukan kehidupan kita. Tuhan ingin membentuk kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih matang lagi di dalam kehidupan dan di dalam iman kita. Maka kita juga harus menantikan bagaimana arah yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita perbuat. Bukan dengan sesuai dengan rancangan kita, tetapi rancangan Tuhan yang boleh kita lihat dalam kehidupan Yakub adalah itu yang terbaik baginya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini dan apapun yang kita lalui. Ketika kita gitu menganggap bagian rancangan Tuhan, maka kesabaran untuk menunggu bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi, itu sudah pasti. Untuk itu, tetaplah kita mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpuji termuliakanlah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kesaksian daripada Yakub memperlihatkan kami pada hari ini bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Walaupun di dalam segala waktu pekerjaannya, dia melakukan segala pekerjaannya dan tidak menerima sebagai bentuk keadilan buah upah dari pekerjaannya. Tapi Tuhan tidak mengecewakan Yakub, sebab apa yang dialami itu berbuah kebaikan di dalam kehidupannya. Dia menikmati hasil dari apa yang dia lakukan atas kesabarannya akan perintah Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan yang kami lalui hingga hari-hari ini. Begitu banyak hal yang kami rasakan tidak sesuai dengan apa yang kami jalani hingga pada saat ini. Banyak hal yang kami pikirkan tidak sebanding dengan apa yang kami perbuat. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk selalu setia dalam melakukan segala aktivitas itu. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui segala rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah hal yang terbaik. Untuk itu kami serahkan segala sesuatunya untuk hari-hari esok dan juga dalam keadaan kami hingga pada saat ini. Dalam keadaan pekerjaan, dalam sakit penyakit pun Engkau senantiasa menyertai keadaan kehidupan kami, agar kami senantiasa beroleh setiap anugerah dan karunia yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.